Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebenarnya otak kita memproses dan menyimpan semua informasi yang kita pelajari? Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan powerful, yaitu pembelajaran kognitif. Apa itu pembelajaran kognitif? Sederhananya, ini adalah sebuah pandangan yang menempatkan proses mental internal sebagai inti dari pelajaran. Fo- Fokus pada proses mental bukan hanya hasil, tetapi bagaimana informasi diterima, diproses, disimpan, dan digunakan kembali. Fokus utama kita bukan pada hasil nilai akhir, melainkan pada proses mental di balik itu. Bagaimana kita menerima informasi, bagaimana otak kita mengolahnya, dan bagaimana kita mengeluarkan atau menggunakannya. Pembelajaran dilihat sebagai pengolah informasi yang aktif, melibatkan proses persepsi, memori, bahasa, pemecahan masalah, dan penalaran. Proses-proses ini melibatkan seluruh aktivitas berpikir, mulai dari persepsi, memori, hingga pemecahan masalah dan penalaran logis. Dipengaruhi oleh psikologi. Mari kita mulai dengan Jean Piaget yang dikenal dengan teori perkembangan kognitifnya. Piaget mengatakan kita membangun pengetahuan menggunakan skema. Bayangkan skema ini seperti folder-folder di otak kita. Saat ada informasi baru, kita bisa melakukan asimilasi, memasukkan ke folder yang sudah ada, atau kita terpaksa melakukan akomodasi, membuat folder baru. Jika informasinya sangat berbeda, semua ini bertujuan mencapai akuilibrasi atau keseimbangan kognitif. Piaget membagi perkembangan menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor pada bayi, pra-operasional pada masa balita, operasional konkret di usia sekolah dasar, dan operasional formal di usia remaja, di mana kita sudah mampu berpikir abstrak seperti sekarang. Berbeda dengan Piaget yang berfokus pada individu, Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran adalah proses sosial dan budaya. Konsep paling penting dari Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal, adalah jarak antara apa yang bisa kita lakukan sendiri dan apa yang bisa kita lakukan jika dibantu oleh orang yang lebih ahli. Bantuan yang diberikan itu disebut scaffolding. Scaffolding ini harus bersifat sementara, ibarat tangga harus dilepas ketika pembelajaran sudah bisa mencapai puncaknya sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran guru dan teman sebaya. Oleh karena itu, interaksi sosial, bahasa, dan budaya adalah pendorong utama perkembangan kognitif kita. Bagaimana kita menerapkan semua teori ini di dalam kelas? Ada beberapa strategi. Yang pertama, kita harus mengorganisasi informasi metode seperti mind mapping atau peta konsep seperti efektif karena memaksa otak kita untuk mencapai hubungan logis antar topik. Yang kedua adalah metakognisi. Ini adalah keterampilan berpikir paling tinggi, yaitu berpikir tentang proses berpikir kita sendiri. Dengan metakognisi, kita bisa merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi bagaimana cara kita belajar. Yang ketiga, kita dorong pemecahan masalah aktif seperti melalui studi kasus atau proyek. Ini membuat siswa mencari solusi bukan sekadar menghafal jawaban. Tentu saja, model ini memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan utamanya adalah menghasilkan pemahaman yang sangat mendalam, jauh di atas hafalan, dan kekurangannya, proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini juga lebih cocok diterapkan pada subjek yang kompleks daripada materi yang sangat sederhana. Sebagai penutup, inilah kesimpulan. Pertama, pembelajaran kognitif adalah model yang sangat penting karena berhasil menciptakan